Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya dari kelas FM 18B dengan NIM 1057211122718. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang manajemen risiko. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen risiko, yang kedua ada manfaat manajemen risiko bagi perusahaan, dan yang ketiga ada tujuan manajemen risiko, dan yang keempat ada macam-macam bentuk risiko. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen risiko. Nah, pengertian manajemen risiko yaitu risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian. Hal ini terjadi karena kurangnya informasi mengenai yang akan terjadi sesuatu yang tidak pasti dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Seperti diartikan oleh Reagan di tahun 2003 bahwa risiko ialah suatu kemungkinan yang menimbulkan atau mengesankan kerugian atau bahaya. Dan risiko diklasifikasikan menjadi dua oleh Mamdouh Hanafi di tahun 2009, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Nah, Purix atau biasa disebut risiko murni merupakan risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contohnya kebakaran, kecelakaan, kebanjiran, dan lain-lain. Sedangkan risiko spekulatif merupakan risiko di mana kita mengharapkan terjadinya kerugian dan juga keuntungan. Contohnya membeli saham, usaha bisnis, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Nah, manfaat yang akan didapatkan oleh suatu perusahaan apabila melaksanakan risk manajemen dengan baik antara lain yaitu yang pertama ada manajemen pencapai tujuan, dan yang kedua ada minimalkan kemungkinan bangkrut, dan yang ketiga ada meningkatkan keuntungan perusahaan, dan yang keempat ada memberikan keamanan pekerjaan. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen risiko. Nah, tujuan manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Agar pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar, maka perlu adanya dukungan dalam menyusun kebijakan dan pedoman manajemen risiko sesuai dengan kondisi perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam bentuk risiko. Nah, macam-macam bentuk risiko ada 5. Yang pertama, risiko sifat usaha, dan yang kedua, risiko geografis, yang ketiga, risiko politik, dan yang keempat, risiko ketidakpastian, dan yang kelima, risiko persaingan. Nah, itulah penjelasan saya tentang materi hari ini yaitu manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.